Perkenalkan nama saya Cucu Nurjana, kelas 6A NIM 1802150, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Daerah Purwakarta, jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai 3 keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar merupakan suatu kemampuan yang bersifat khusus yang dimiliki oleh seorang pendidik, baik guru, dosen, atau instruktur untuk dapat menjalankan tugas saat mengajar di kelas dengan baik, efektif, dan profesional. Adapun 3 keterampilan mengajar yaitu keterampilan membuka, keterampilan menjelaskan, dan keterampilan menutup. Yang pertama, ada keterampilan membuka. Menurut Hasibuan di dalam Sumarna tahun 2006 halaman 66, membuka pembelajaran ialah kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan kondisi murid agar minat dan perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya. Keterampilan membuka ini sangat dibutuhkan oleh pendidik karena aktivitas awal yang dilakukan dan kalimat awal yang diucapkan guru merupakan penentu keberhasilan jalannya seluruh proses pembelajaran. Membuka pembelajaran merupakan usaha untuk menciptakan prakondisi agar mental ataupun perhatian siswa terpusat pada apa yang akan dipelajari. Atau dengan kata lain, membuka pelajaran berarti mengarahkan siswa pada materi pelajaran atau pada anak usia dini lebih sering dikenal dengan membangun persepsi awal pada anak. Selanjutnya, menurut Sumarna 2016 tahun halaman 67, keterampilan membuka bertujuan sebagai berikut. 1. Membantu siswa mempersiapkan diri untuk memulai pembelajaran. Dengan adanya keterampilan membuka, akan membantu anak untuk mempersiapkan diri untuk memulai kegiatan pembelajaran dengan baik dan dapat mengikuti pembelajaran secara menyeluruh. 2. Menimbulkan minat dan perhatian siswa pada apa yang akan dipelajarinya. Dengan adanya keterampilan membuka, akan menumbuhkan rasa minat pada anak untuk mengikuti pembelajaran yang akan dilakukan, menjadikan anak dapat memfokuskan perhatiannya dalam pembelajaran. Yang ketiga, membantu siswa untuk mengetahui batas-batas tugas yang akan dikerjakan. Dengan adanya keterampilan membuka, anak akan mengetahui apa saja yang akan dipelajarinya pada hari itu, dan siswa akan tahu tugas apa yang akan dilakukan siswa pada hari itu. Keempat, membantu siswa untuk mengetahui sesuatu yang telah dikuasainya dan baru yang akan dipelajarinya. Dengan adanya keterampilan membuka, siswa akan tahu apa saja yang sudah mereka ketahui mengenai yang akan dipelajarinya dan apa saja yang mereka belum ketahui. Dan di situ akan tumbuh antusias pada anak untuk mengetahui hal yang belum diketahuinya. Selanjutnya ada komponen dalam kegiatan membuka. 1. Menarik perhatian siswa. Dalam menarik perhatian siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya menggunakan variasi gaya mengajar, menggunakan variasi media, dan menggunakan variasi pola interaksi. 2. Menumbuhkan motivasi. Motivasi dapat muncul apabila pengajar mampu menciptakan kehangatan dan antusiasme dan memperhatikan minat siswa. Selain itu, motivasi bisa muncul apabila siswa memiliki rasa ingin tahu siswa dapat dibangun dengan cara menunjukkan sesuatu hal baru yang membuat siswa penasaran. 3. Memberi acuan. Pemberian acuan dalam proses membuka pembelajaran bertujuan untuk menunjukkan gambaran singkat mengenai topik yang akan dibahas. Acuan pembelajaran dapat diberikan dengan mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas serta langkah-langkah pelaksanaan dan pengajuan sejumlah pertanyaan. Yang keempat, membuka kaitan. Pengetahuan siswa yang lama apabila dikaitkan dengan pengetahuan baru akan menciptakan kebermaknaan bagi siswa. Cara mengaitkannya ialah dengan mengajukan pertanyaan, persepsi, dan mengulas singkat pembelajaran yang baru.
Selanjutnya ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan merupakan keterampilan yang membuat permasalahan menjadi lebih jelas. Keterampilan menjelaskan diperlukan untuk menanggulangi gangguan yang menyebabkan informasi tidak sampai secara utuh kepada siswa. Misalnya, beberapa siswa yang mengobrol di dalam kelas mengganggu teman yang lain untuk mendapatkan informasi secara utuh. Tujuan menjelaskan bukan membuat siswa menjadi hafal, melainkan membuat siswa menjadi mengerti apa yang sedang dipelajari. Penjelasan dapat diberikan agar siswa memahami hubungan sebab akibat, memahami prosedur, memahami prinsip atau membuat analogi. Keterampilan menjelaskan ini berhubungan dengan penguasaan bahan ajar. Seberapa menguasainya guru mengenai bahan ajar yang akan disampaikan. Jika keterampilan ini kurang, maka pembelajaran akan sia-sia. Begitupun sebaliknya. Maka, keterampilan menjelaskan ini sangat penting dimiliki oleh pendidik dengan dibarengi penguasaan materi. Selanjutnya, menurut Marno dan Muhammad Idris, 2009 halaman 133 mengemukakan tujuan penggunaan keterampilan menjelaskan dalam proses pembelajaran yaitu untuk satu, membimbing pikiran siswa dalam memahami konsep, prinsip, dalil, dan hukum-hukum yang menjadi bahan pembelajaran. Dalam hal ini, siswa dibimbing oleh pendidik untuk memahami konsep prinsip, dalil, atau hukum-hukum yang ada dalam materi yang dipelajari. 2. Memperkuat struktur kognitif siswa yang berhubungan dengan bahan pengajaran. Ketiga, membantu siswa dalam memecahkan masalah. Keempat, membantu memudahkan siswa dalam mengasimilasi dan mengakomodasi konsep. Kelima, mengkomunikasikan ide dan gagasan kepada siswa. Yang keenam, melatih siswa mandiri dalam mengambil keputusan. Yang ketujuh adalah melatih siswa berpikir logis apabila penjelasan guru kurang sistematis. Jadi dalam keterampilan menjelaskan ini banyak tujuannya untuk melatih siswa baik dalam pemahamannya namun tidak berupa hafalan, tapi pemahaman anak mengenai penjelasan yang diajarkan oleh pendidik. Penjelasan yang efektif harus direncanakan dengan matang dan disajikan dengan teknik-teknik yang tepat. Ada dua komponen menjelaskan, yaitu sebagai berikut. 1. Perencanaan. Penjelasan perlu direncanakan dengan baik dengan memperhatikan isi materi dan kondisi siswa. Isi materi perlu dianalisis terlebih dahulu. Apakah ada istilah-istilah yang sulit atau kata-kata yang sulit dipahami atau tidak? Isi materi perlu dikuasai dengan jelas. Apakah susunan materi bersifat induktif atau deduktif? Selain itu, kondisi siswa perlu diperhatikan, baik itu dari aspek usia, tugas perkembangan, jenis kelamin, kesiapan siswa, ketertarikan latar belakang, sosial budaya, bakat maupun lingkungan belajar siswa. Jadi perlunya perencanaan. Yang kedua adalah penyajian. Setelah dilakukan perencanaan, maka isi materi perlu disajikan dengan teknik yang tepat agar mudah dipahami. Guru dapat menggunakan teknik menjelaskan dengan cara menggambarkan orientasi pengarahan bahasa yang sederhana, penggunaan contoh atau ilustrasi, pemberian tekanan pada bagian-bagian pokok, dan penerimaan balik umpan dari siswa. Penjelasan yang baik ialah penjelasan yang berkesan atau bermakna bagi siswa. Prinsip-prinsip menjelaskan materi yakni sebagai berikut. 1. Penjelasan diberikan pada awal, tengah, atau akhir yang tergantung pada keperluan atau dapat juga diselingi dengan tanya jawab. Nah, pada pemberian penjelasan pada siswa tidak hanya dilakukan saat awal, namun diberikan pada tengah atau akhir, tapi disesuaikan dengan keperluan siswa dan diselingi dengan tanya jawab agar kita tahu sebagaimana anak sudah memahami materi yang dijelaskan. Yang kedua adalah penjelasan harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Jadi dalam penjelasan ini harus relevan, jadi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran pada hari itu. Ketiga, penjelasan diberikan bila ada pertanyaan dari siswa atau direncanakan sebelumnya. Keempat, penjelasan materi harus bermakna bagi siswa agar anak bisa memahami pembelajaran tersebut. Kelima adalah penjelasan harus disesuaikan dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan siswa.
Nah, yang terakhir atau yang ketiga adalah keterampilan menutup. Menutup pelajaran merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyimpulkan kegiatan inti. Saat guru menyatakan waktu sudah habis, ini bukan termasuk kegiatan menutup pelajaran. Kegiatan menutup pelajaran harus memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajarinya. Tingkat pencapaian siswa pun terlihat dalam kegiatan tersebut. Nah, kegiatan menutup pelajaran tidak hanya dilakukan pada setiap akhir pelajaran, tetapi juga dilakukan pada setiap tanggal akhir kegiatan atau setiap kali akan beralih ke hal atau topik baru. Selanjutnya ada tujuan menutup pelajaran. Menurut Sumarna tahun 2006 halaman 67. 1. Mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pembelajaran. Dengan adanya kegiatan ini, pendidik bisa mengetahui nih sudah sampai mana anak memahami materi pembelajarannya. Yang kedua adalah mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam menyampaikan materi pada siswa. Dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi tolak ukur atau umpan balik bagi pendidik apakah penjelasan yang diberikan sampai dan dapat dimengerti oleh siswa. Yang ketiga adalah membantu siswa menyimpulkan pembelajaran yang didapatkannya. Dengan ada kegiatan ini, anak bisa mengingat kembali dan menyimpulkan apa saja yang mereka dapatkan dari pembelajaran hari tersebut. Yang selanjutnya adalah komponen dalam kegiatan menutup. Menurut Sumarna tahun 2006 halaman 67 sebagai berikut. 1. Meninjau kembali pemahaman siswa mengenai hal-hal yang telah dipelajari. Ditinjau kembali untuk menegaskan pencapaian hasil belajar. Pendidik dapat meminta siswa membuat rangkuman atau ringkasan tentang materi yang sebelumnya telah dipelajari. Kedua adalah mengevaluasi siswa. Setiap akhir penggal kegiatan menutup pembelajaran dapat dilakukan dengan cara memberikan tugas kepada siswa. Macam-macam tugas yang dapat diberikan dapat berupa demonstrasi aplikasi, konsep pada konteks lain, ekspresi, pendapat pribadi, atau tanya jawab, serta pengertian soal-soal latihan. Nah, dengan cara ini, pendidik mampu mengevaluasi tingkat keberhasilan pada siswa. Jadi, kita bisa mengetahui siswa sudah sampai mana pemahamannya mengenai pembelajaran hari itu. Yang ketiga adalah memberikan tindak lanjut. Tindak lanjut pembelajaran dapat diberikan dalam bentuk pekerjaan rumah atau percobaan, atau juga bisa kunjungan lapangan. Tindak lanjut ini diberikan untuk menambahkan pemahaman anak mengenai pembelajaran yang telah diberikan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah tiga keterampilan khusus yang harus dimiliki setiap individu yang berprofesi sebagai pendidik. Keterampilan tersebut antara lain keterampilan membuka, keterampilan menjelaskan, dan keterampilan menutup. Dalam praktiknya, tiga keterampilan ini tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip yang telah menjadi pegangannya agar kegiatan tersebut dapat dilakukan secara efektif, antara lain bermakna, berurutan, dan berkesinambungan. Bila penyampaian materi telah selesai mengenai tiga keterampilan dasar mengajar. Mohon maaf apabila ada salah kata, penulisan, dan penyebutan dalam penyampaian materi baik secara lisan maupun PowerPoint. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya.